أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم. Sahabat billah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sekarang bisa berkumpul lagi dalam perkara-perkara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dalam perkara talabul ilmi. Karena talabul ilmi ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Sang Pencipta dan Rasulullah sebagai utusannya untuk memberikan contoh kepada kita semua agar kita dapat melaksanakan apa-apa ibadah yang mudah-mudahan amalan kita ini tidak menyalahi aturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena Rasulullah SAW diturunkan ke bumi ini memberikan uswatun hasanah kepada umatnya, dari para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama salafus saleh, hingga hari ini sampailah kepada kita. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Insyaallah di momen yang sekarang kita coba untuk membahas tentang hikayah para sahabat, ya. Nah, memang hikayah para sahabat ini penting untuk kita pelajarin, karena dengan adanya kita memahami dan mengetahui bagaimana para sahabat melaksanakan ibadah dan berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang patut kita contoh juga, ya. Karena para sahabat ini mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Nah, kita tidak ada salahnya kita mengikuti juga perjalanan-perjalanan mereka agar kita juga memahami, ya, bagaimana sahabat berjuang di jalan Allah dan bagaimana para sahabat juga melaksanakan ibadah-ibadah yang secara langsung mereka dari Rasulullah SAW, ya, yang secara langsung daripada Rasulullah SAW, daripada ucapannya, daripada amal perbuatan Rasulullah SAW, dan daripada pekerjaan-pekerjaan beliau, sehingga para sahabat ini secara langsung menimba ilmu daripada Rasulullah SAW. Nah, berbeda dengan kita.
Kalau kita mempelajari ilmu ini kan dengan asbab adanya kitab-kitab, ya. Yang jelas kira paling utama adalah Al-Quranul Karim, dan kitab yang kedua menjadi pedoman umat Islam adalah hadis daripada apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang disabdakan Rasulullah, apa yang diamalkan Rasulullah, dan apa yang ketika Rasulullah melihat para sahabat dan melakukan suatu pekerjaan dan Rasulullah tidak melarangnya. Nah, hal itu juga sudah sepantasnya kita memahami agar kita tidak salah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nanti kita coba dipelajarin kita dalam memahami perkara-perkara yang tercantum di dalam kitab para sahabat ini, ya, adalah kumpulan para sahabat yang terpilih, ya, untuk berfatwa gitu. Jadi para sahabat itu mempunyai fatwa-fatwa yang memang itu disahkan di dalam hadis-hadis sahih. Ketika peperangan, bahkan mereka juga telah mengorbankan waktunya untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan menyebarkannya tentunya, ya. Dan di antara para sahabat ini, di antaranya mereka ini ada yang khusus, ya, ditugaskan untuk berfatwa gitu. Walaupun ketika itu Rasulullah SAW masih hidup, ya. Mereka yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk berfatwa di antaranya adalah sahabat Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, Abdurrahman bin Auf, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Zabah, dan Abu Musa, dan juga Abu Darda radhiyallahu anhum. Nah, mereka inilah yang diberikan tugas untuk berfatwa. Padahal ketika itu memang Rasulullah SAW masih ada. Jadi kalau istilah bahasa sekarang, mereka adalah corong-corong daripada Rasulullah SAW. Karena pada waktu itu kan belum seperti sekarang, ada media sosial, ya, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, ada apa, YouTube dan sebagainya. Nah, pada waktu itu sabda-sabda Rasulullah itu disampaikan melalui para sahabat-sahabat itu, ya. Maka mereka lah yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk berfatwa, dalam artian menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah untuk umat, ya. Itu diantaranya. Dan hikmah daripada hadis tersebut, ya, di antara para sahabat yang mendapatkan tugas daripada Rasulullah SAW untuk sebagai penyambung lidah Rasulullah SAW. Nah, karena mereka itu telah mencapai kesempurnaan, ya, di dalam bidang keilmuannya, maka Rasulullah SAW percaya sama mereka, ya. Ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat-sahabat itu untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh beliau kepada umatnya yang mungkin tidak hadir di jamaah pada waktu itu, ya. Nah, maka para sahabat-sahabat itu menyampaikan juga kepada sahabat yang lain, ya, sebagai fatwa gitu, ya. Tapi fatwa ini tidak lepas daripada apa yang dipatwakan oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Jadi fatwanya bukan fatwa membawa fatwa sendiri-sendiri, tetapi sebagai corongnya Rasulullah SAW pada waktu itu, ya. Nah, padahal Rasulullah pun
pada waktu itu masih hadir di lingkungan mereka. Nah, mereka telah diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan fatwa itu kepada sahabat-sahabat yang lainnya untuk berbicara mengenai pengetahuan agama, ya, untuk menyampaikan syariat-syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Maka Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabat Umar, Utsman, dan yang lainnya untuk menyampaikan juga kepada yang lain. Nah, maka oleh karena itu di sini ada kisah sahabat, ya. Jadi di kisah sahabat ini Abu Bakar radhiyallahu anhu membakar buku himpunan hadis, ya. Ini hadis daripada Aisyah radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan kepada ayahku, yaitu Abu Bakar, telah memiliki 500 hadis. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada ayahnya, ya, yaitu Abu Bakar, "Wahai ayahku, aku telah memiliki 500 hadis yang dihimpunnya di dalam sebuah buku. Nah, pada suatu malam, aku melihat ayahku dalam keadaan sangat gelisah. Beliau tidak dapat memejamkan matanya sekejap pun. Beliau pun memiringkan wajahnya sebentar ke kiri, sebentar ke kanan, kemudian terus aku pun merasa bimbang melihatnya. Lalu aku bertanya kepada beliau, 'Wahai ayahku, apakah ayah sedang menghadapi sesuatu kesusahan?' Beliau tidak menjawab. Beliau tidak menjawab pertanyaanku dan terus dalam keadaan gelisah sepanjang malam. Nah, keesokan harinya beliau memanggilku kemudian berkata, 'Wahai Aisyah anakku, bawalah kepadaku buku himpunan hadis yang telah aku berikan kepadamu untuk disimpan itu.' Kemudian aku membawanya buku himpunan hadis itu kepada beliau, dan beliau membakarnya. Setelah itu beliau menerangkan kepadaku, 'Wahai Aisyah, sesungguhnya buku himpunan hadis yang telah aku bakar tadi itu mengandung banyak hadis yang aku peroleh daripada orang-orang yang berbeda.' Kemudian aku membawakan buku himpunan hadis itu kepada beliau, dan beliau lalu membakarnya, ya. Abu Bakar ini membakarnya. Setelah itu beliau menerangkan kepadaku, 'Wahai Aisyah, sesungguhnya buku himpunan hadis yang telah aku bakar itu mengandung banyak hadis yang aku peroleh daripada orang-orang yang berbeda. Aku bimbang apabila aku telah tiada di dunia ini kelak, aku telah meninggalkan sepotong hadis yang telah aku anggap benar padahal sebenarnya tidak. Maka aku terpaksa harus menanggung akibatnya.' Nah, itu salah satu kekhawatiran Abu Bakar ketika beliau menulis beberapa hadis, ya, yang dikumpulkannya gitu. Namun beliau masih ragu karena dalam catatan buku itu ada beberapa hadis yang bukan daripada langsung Rasulullah, tetapi daripada yang lain. Nah, kekhawatiran ini, maka sahabat Umar membakarnya. Jadi hikmah daripada kisah di atas, ya, disebabkan karena semangatnya dalam mencari ilmu. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengumpulkan sebanyak
500 sebuah hadis yang kemudian dihimpun di dalam sebuah buku. Tetapi karena kehati-hatiannya, beliau kemudian membakar himpunan hadis tersebut. Nah, para sahabat sangat hati-hati dalam perkara pengumpulan hadis dan waspada di dalam mencatat isi-isi hadis. Nah, dengan demikian hanya sedikit saja daripada jumlah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang utama. Nah, mereka tidak merasa bimbang di dalam mengutip hadis-hadis tanpa ditelusuri kebenarannya dalam khutbah-khutbah atau dibaca dalam mimbar-mimbar. Patut mengambil pelajaran daripada kisah ini, ya. Jadi Abu Bakar adalah sahabat dekat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan beliau telah banyak menghabiskan waktunya bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Banyak di kalangan para sahabat yang menerangkan bahwa Abu Bakar adalah seorang yang cukup terpelajar dibandingkan yang lain. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan ketika pemilihan khalifah berada di dalam pertimbangan, Abu Bakar telah berkata kepada mereka dengan mengeluarkan dalil-dalil yang diambil daripada petikan-petikan lembaran-lembaran Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang isinya menerangkan tentang kelebihan dan beberapa hak istimewa golongan-golongan Ansor. Hak istimewa golongan Ansor. Nah, hal ini menunjukkan betapa banyaknya isi Al-Quran dan hadis yang telah beliau hafal. Namun demikian, Abu Bakar hanya dapat meriwayatkan sedikit hadis saja. Disebabkan ini pula Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih tidak banyak meriwayatkan hadis. Jadi demikian kekhawatiran Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam mengumpulkan kitab-kitab, dalam mengumpulkan hadis-hadis yang dirangkum di dalam satu kitab, ya. Dan beliau sempat membakarnya karena kekhawatiran, karena beliau diantaranya pernah mendengar sabda Rasulullah SAW itu melalui para sahabat yang lain, tapi karena beliau merasa khawatir ini benar apa tidak, gitu kan. Bahkan sesungguhnya beliau yakin bahwa ini disampaikan oleh Rasulullah, tetapi di situ ada rasa kekhawatiran yang lebih kuat. Maka Rasulullah SAW membakar, sehingga Abu Bakar membakar kumpulan kitab itu, kecuali yang terhafal di dalam otaknya yang langsung dari Rasulullah SAW. Dan kekhawatiran seperti ini sudah sepantasnya kita memang juga melaksanakannya seperti itu. Jadi kita harus telusuri dulu, ya, perkara-perkara hadis ini, apa ini betul-betul datang daripada Rasulullah SAW sebagai hadis yang sahih atau hadis yang lemah atau dhaif, ya, atau hadis maudhu. Jadi dalam perkara-perkara ini kekhawatiran Abu Bakar itu sangat menjadikan suatu pembelajaran juga untuk kita, agar kita mempunyai kehati-hatian juga di dalam melaksanakannya. Nah, jadi demikian tadi fatwa yang bisa saya sampaikan, fatwa-fatwa para sahabat, ya. Jadi mereka menyampaikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, dan mereka menyampaikannya juga kepada para sahabat yang lain. Nah, demikian ulasan daripada kumpulan para sahabat yang terpilih untuk menyampaikan fatwa.
Dan juga tadi saya sudah sampaikan juga tentang kekhawatiran Abu Bakar radhiyallahu anhu yang membakar kumpulan hadis, ya, bukan karena kekhawatirannya itu. Setelah disampaikan oleh putrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ini suatu kehati-hatian, ya. Dan itu adalah suatu kehati-hatian yang perlu juga kita ikutin, ya. Kehati-hatian seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.